Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Fatimah Kanza Adiba, ya, biasa dipanggil Fatimah. Di sini saya akan sharing sedikit tentang perihal ilmu dalam rumah tangga, ya. Dan ini juga bukan karena saya paling berpengalaman, bukan pula saya paling bagus rumah tangganya, enggak, karena emang saya juga baru meniti karir, ya, baru meniti rumah tangga saya juga baru seumur jagung. Dan doakan teman-teman semua semoga rumah tangga saya sakinah, mawaddah warahmah sampai jannah, gitu. Di sini saya akan sharing berdasarkan apa yang sudah saya pelajari, kemudian dari pengalaman teman-teman juga, kemudian dari buku-buku dan beberapa referensi yang sudah dibaca, dari seminar-seminar yang udah diikuti, seminar pranikah juga, kemudian dari bahkan Quran pun mengajarkan kita bagaimana cara untuk memilih kriteria pasangan hidup, gitu ya, bahkan dari hadis Rasulullah, dan banyak sekali tuntunan-tuntunan bagaimana kita dalam memilih pasangan hidup, kemudian bagaimana caranya kita mengarungi bahtera rumah tangga, dan itu ada tuntunannya semuanya. Baik, di sini saya akan sharing sedikit saja tentang bagaimana caranya memilih pasangan hidup, gitu ya. Karena banyak sekali ketakutan para jombloers, ya. Apalagi kalau udah mulai umur 21 ke atas, itu udah waspada, karena setiap pulang mesti ditanyain, kamu kapan, karena ngerasa teman-temannya sudah pada banyak yang menikah, kayak gitu. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya menikah itu bukan tentang cepat atau lambat, bukan tentang siapa cepat dia dapat. Karena kalau kayak gitu itu bukan menikah, tapi undian berhadiah, kayak gitu. Nah, menikah adalah tentang kapan waktu yang tepat dan kapan kita siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Dan kesiapan seseorang itu akan berbeda-beda. Ada yang terlihat sudah siap, ternyata dia belum siap, sehingga ketika dia mengarungi rumah tangganya banyak masalah misalnya. Kemudian ada juga yang sudah mempersiapkan namun jodoh tak kunjung datang. Itu artinya Allah itu sedang mempersiapkan jodoh yang terbaik untuk kita, dan selalu kita husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala, kayak gitu. Baik, beberapa pertanyaan yang masuk di pesan WhatsApp saya, kemudian bertanya langsung terkait pernikahan, gitu, mulai dari bagaimana cara memantapkan diri, bagaimana cara memilih pasangan, bagaimana kriteria pasangan yang baik, kemudian bagaimana cara menoleransi perbedaan yang ada pada saat kita sudah hidup berdua, kayak gitu. Itu banyak banget. Namun di sini akan saya jawab satu persatu saja di video singkat ini, kayak gitu ya. Baik, untuk yang pertama, bagaimana cara memilih pasangan yang baik? Yang pertama, sudah dikatakan bahwasanya pasangan yang baik atau orang yang baik itu akan dipasangkan dengan orang yang baik pula, ya enggak? Iya, pasti. Tapi di sini belum tentu orang yang baik itu dia dari awal udah baik, kayak gitu, belum tentu. Contohnya saja, ada orang yang dulunya preman, terus ada yang dia itu terus pasangannya ada yang model misalnya, tiba-tiba nikah, tiba-tiba tobat dua-duanya. Nggak ada yang bisa menjamin. Baik itu standarisasinya seperti apa, yang jelas kita selalu memperbaiki diri kita agar Allah pun turunkan pasangan yang baik pula untuk kita, kayak gitu. Tapi niatnya harus diluruskan dulu, memperbaiki diri, tidak hanya sekedar untuk mendapatkan pasangan baik, setelah itu malah berubah, kayak gitu ya. Itu enggak, tapi memperbaiki diri karena emang kita benar-benar ingin memperbaiki diri. Dan yakinlah dan tenanglah, Allah itu enggak pernah salah dalam menentukan
jodoh kita. Allah akan kasih yang baik kalau kita ini orang baik. Meskipun misal ada orang yang di ahli ibadah tapi dapat pasangannya ya biasa-biasa aja, kita nggak akan tahu pasangannya itu yang terlihat biasa-biasa aja apa amalan khususnya. Bisa jadi dia lebih khusyuk sholatnya ketika sholat meskipun dia jarang sholat sunnahnya gitu. Bisa jadi dia sedekahnya lebih banyak tapi nggak terlihat oleh kita. Kita nggak bisa ngejudge orang lain itu dari amalan yang tampak oleh mata kita. Tapi bisa jadi orang yang terlihat biasa-biasa aja di mata kita, dia punya amalan rahasia yang itu hanya terlihat dan hanya diketahui oleh dia dan penciptanya saja, kayak gitu. Nah, apabila kita sudah dijodohkan bersama orang-orang yang si A misalnya ya, berarti kita syukuri, berarti ini adalah jodoh dari Allah dan Allah tahu kita mampu apa? Mampu mengarungi samudera kehidupan bersama dia, mampu taat bersama dengan dia, kayak gitu, taat bareng-bareng, kayak gitu. Allah tahu kita mampu, gitu ya. Jadi emang yang pertama tipsnya adalah memperbaiki diri sendiri, karena itu seperti hukum alam gitu. Orang yang baik akan ketemu dengan orang yang baik pula. Kemudian orang yang pura-pura baik, dalam konteks di sini adalah modus gitu ya, nanti juga bakal dapat ya modus pula. Nanti pas ketemu udah nikah, tatanya sama-sama pura-pura kayak gitu. Itu makanya kita harus jujur pada diri kita sendiri, maka Allah hadirkan orang yang jujur juga untuk dijadikan pasangan kita, kayak gitu ya. Yang kedua, setelah memperbaiki diri, yang kedua emang dalam Islam itu kita dianjurkan untuk melihat pada keempat, karena emang pasangan yang baik itu yang dapat mengantarkan kita ke surga, ya enggak? Siapa sih yang enggak mau bareng-bareng ke surga? Kayak gitu, semuanya mau. Gak hanya mau nikah di dunia tapi sampai surga, kayak gitu, semuanya mau. Nah, di sini kita bisa berkaca apa saja sih kriteria dalam Islam untuk memilih jodoh yang terbaik, kayak gitu. Sepertinya teman-teman semua sudah gak asing sama penjelasan ini ya. Ada 4 macam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, wanita dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena kedudukan statusnya. Kedudukan statusnya di sini itu keturunannya gitu ya. Yang ketiga karena kecantikannya, berarti ini sifatnya physically. Dan yang keempat karena agamanya. Maka kalau misal 3, 1, 2, 3 itu gak ada, maka carilah wanita yang beragama Islam dan engkau akan beruntung, kayak gitu. Nah, kenapa agamanya? Karena kalau misalnya udah bagus agamanya, yang lain akan mengikuti. Bukankah kita ingat ada hadis yang menyatakan bahwasanya kalau dunia kita genggam, kita gak bakal dapat akhirat. Bahkan dunia aja bisa keteteran, kayak gitu, bisa tertinggal. Tapi kalau kita kejar akhirat tuh dunia bakal ngikutin. Kita dapat dua-duanya lah. Kita pengen yang mana? Mau kejar dunia atau kejar akhirat, kayak gitu kan. Makanya kenapa di sini dalam memilih jodoh pun yang diutamakan adalah agamanya. Maka carilah agamanya. Nah, di sini agamanya itu bukan berarti dia harus rajin sholat tahajudnya, dia harus sholat duanya setiap hari, dia harus dekahnya kayak gini kriterianya. Setiap orang tuh punya amalan rahasia masing-masing, dan setiap orang itu punya amalan yang dapat mengantarkan ia ke surga. Ada yang masuk lewat duhanya, ada yang masuk lewat tahajudnya, ada yang masuk lewat sedekahnya. Dia punya amalan rahasia yang masing-masing, kayak gitu. Nah, di sini agamanya di sini adalah taat. Orang yang taat. Nah, orang yang taat di sini bukan ia yang paling banyak ibadahnya, enggak.
Tapi bagus, paling banyak ibadahnya, saya nggak nyalahin, itu malah nilai plus kayak gitu. Tapi orang yang mau diajak dalam kebaikan, apabila ia diingatkan, oh iya, ayo bareng-bareng sholat jamaah, mau, ayo kita ke masjid, mau, ayo kita puasa sunnah bareng-bareng, mau, kayak gitu, taat. Tapi beda halnya sama orang yang udah tahajudnya sering, duhanya sering, ketika diingatkan, ketika dia berbuat salah, kemudian dia membantah karena ngerasa dia paling solih, itu bukan taat namanya, kayak gitu, itu sombong. Jadi jangan salah persepsikan, taat itu hanya dilihat dari ibadah yang nampak oleh mata kita saja. Tapi lihatlah bagaimana ia ketika diingatkan dalam kebaikan, bagaimana ketika dia diajak dalam kebaikan dia taat. Pilih orang tersebut, karena bisa jadi kita akan sama-sama ke surga bersama dia, karena saling mengingatkan. Ketika kita salah, kita diingatkan, kita terima. Ketika dia salah, kita mengingatkan mereka dan mereka terima. Dan itu adalah salah satu ciri pasangan yang saling berlomba-lomba dalam kebaikan, yang dia nggak hanya mau bahagia di dunia saja, yang dia nggak hanya mau menikah di dunia saja, tapi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang yang selalu bersama pasangan kita di dunia juga akhirat, kayak gitu ya teman-teman. Dan semoga para jombloers yang dengerin ini segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Kemudian apapun jodoh yang Allah berikan, itu artinya Allah tahu kamu bisa, kayak gitu. Allah tahu kamu tuh segini orangnya, kamu tuh baik, maka Allah takdirkan jodohnya orang baik. Kamu salih, Allah takdirkan jodohnya pun orang salih. Bisa jadi orang salih sama orang biasa aja, karena Allah mampu, kamu bisa membimbing ia untuk menjadi salih sama sepertimu, kayak gitu. Jadi jangan suudzon sama Allah, jangan menyesal dengan apa yang telah Allah berikan, kayak gitu ya. Itu saja untuk hari ini, semoga bisa dipahami. Terima kasih.